Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin, Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salat wa atammut taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Jathiyah. Insyaallah kita akan membahas ayat 34 dan ayat 35. Allah berfirman yang artinya, wa qila al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hadha wa ma'wakumun naru wa ma lakum min nasirin. Dzalikum bi annakum ittakhadtum ayatillahi huzwa wa gharratkumul hayatud dunya fal yawma la yukhrajuna minha wa la hum yusta'tabun. Allah berfirman yang artinya, dan kepada mereka dikatakan, al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hadha. Pada hari ini kami melupakan kamu sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan dengan harimu ini. Wa ma lakum wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Dan tempat kembalimu ialah neraka, dan sekali-kali tidak akan ada penolong bagimu. Yang demikian itu karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat ke-34 dari surat Al-Jathiyah ini konteksnya masih tentang cemoohan dan penghinaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang ketika di dunia mereka melupakan Allah dan perjumpaan dengannya di akhirat. Di ayat yang lain, yakni di surat Al-Hasyr ayat yang ke-19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah sehingga dia menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Jadi orang-orang yang melupakan Allah, melupakan batasan-batasannya, melupakan perjumpaan dengannya di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan mereka ini orang-orang fasik.
Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bentuk melupakan Allah dan kehidupan akhirat itu tergambar pada kondisi seseorang yang lalai ketika di dunia. Dia lalai dari membekali dirinya dengan iman dan amal soleh yang menjadi bekal untuk kebahagiaan dan keselamatan akhiratnya. Ia justru tersibukkan dengan dosa dan maksiat yang mendominasi kehidupannya. Ini gambaran orang-orang yang melupakan Allah dan melupakan kehidupan akhirat. Jadi hari-harinya itu bolak-balik dari satu dosa kepada dosa berikutnya. Hari-harinya dipenuhi dengan kelalaian. Hari-harinya jauh dari iman dan juga amal-amal saleh. Nah, ini orang-orang yang melupakan Allah dan juga melupakan perjumpaan dengannya. Maka sebagai balasannya Allah juga melupakan mereka. Allah melupakan mereka, Allah juga menjadikan mereka itu lupa terhadap diri mereka sendiri. Dan ini tentu bahaya. Orang yang lupa dengan dirinya sendiri, ya rawan celaka. Baik, dia lupa tentang status dirinya ketika hidup di alam dunia ini sebagai apa. Dia lupa bahwa setelah mati ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di surat yang lain, di surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-67-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nasullaha. Ini terkait dengan pembahasan kita. Sebelum kalimat akhir dari ayat tersebut, ketika Allah menjelaskan tentang munafikun dan munafiqat, Allah sampaikan nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, mereka telah melupakan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala melupakan mereka pula. Ini balasannya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Faedah berikutnya, di antara dampak buruk atau bahaya melupakan Allah dan dahsyatnya kehidupan akhirat adalah pertama, Allah melupakannya. Allah melupakannya. Perhatikan ayatnya. Wa qila al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hada. Al-yawma nansakum. Ini bahaya yang pertama. Kami melupakan kamu. Maksudnya Allah akan melupakan dirinya. Lupanya Allah itu maksudnya apa? Maksudnya Allah akan mengabaikan dirinya. Jadi lupa di sini, Allah lupa. Ya jangan dipahami ini sifat naqas, sifat cacat atau sifat kurang. Sebagaimana lupa yang ada pada manusia. Jangan dipahami begitu, Ibu ya. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak ada yang semisal dengannya sesuatu apapun. Manusia punya sifat lupa, Allah juga punya sifat lupa. Tapi lupanya Allah dengan lupanya manusia beda. Kalau lupanya Allah itu sifat kamal, merupakan kesempurnaan bagi Allah. Karena dalam rangka membalas. Dalam rangka membalas. Kalau Allah tidak mampu membalas perbuatan buruk dari orang-orang jahat, maka justru itu naqas. Itu sifat kekurangan.
Namun jika Allah mampu membalas, maka itulah kesempurnaan. Begitu. Beda dengan lupa manusia. Kalau lupa manusia, sifat sempurna atau sifat kurang, Ibu? Sifat kurang. Itu sifat nakes. Dikit-dikit lupa. Sudah ngafal 2 jam, jam ketiga ditanya lagi, lupa. Nah itu namanya apa, Bu? Nakes, sifat kekurangan. Ya, sifat kurang. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka kita mesti paham maksud Allah lupa di sini apa? Yakni Allah akan mengabaikan dirinya. Allah akan membiarkan, meninggalkan dan menyia-nyiakan dirinya. Akibatnya dia akan lebih dekat dengan kebinasaan daripada pertolongan dan keselamatan. Ngeri. Kalau seseorang dinyatakan dia dilupakan oleh Allah. Ini maksudnya apa? Dia akan binasa dan celaka. Karena diabaikan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Kemudian dampak buruk yang kedua, wa ma'wakumun nar. Yang kedua, tempat kembalinya itu adalah neraka. Tempat kembalinya adalah neraka. Baik. Wa ma'wakumun nar. Allah mengungkapkannya dengan kalimat ma'wa. Sini kita cantumkan satu faidah diambil dari kitab Aisyarut Tafasir. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma'wakumun nar, dan tempat kembalimu adalah neraka. Ini merupakan isyarat bahwa mereka itu akan kekal dalam siksa api neraka. Karena kata ma'wa dalam bahasa Arab itu menunjukkan al-iwa wal istiqrar, yang artinya tempat kembali yang tetap. Al-iwa, jadi menetap di situ saja, tidak kemana-mana. Yaitu ma'wa, tempat kembali yang tetap. Nah ini berarti ada isyarat bahwa mereka akan kekal di dalam api neraka. Ya jelas saja. Coba ibu perhatikan rentetan-rentetan pengakuan mereka kenapa disiksa dalam neraka Sakor. Rentetan-rentetan kejahatan mereka ya yang disebutkan di ayat-ayat sebelumnya itu semuanya menunjukkan tentang kekufuran mereka, bagaimana istihza'nya mereka, begitu ya, mengolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala, yang nanti juga di ayat berikutnya ya akan dijelaskan, akan disampaikan. Di ayat sebelumnya juga disampaikan oleh Allah. Ini semua bentuk-bentuk kekufuran yang jika mereka tidak bertaubat sebelum wafatnya, tentu mereka akan kekal di dalam siksa api neraka. Maka Allah ungkapkan dengan kalimat wa ma'wakumun nar, dan tempat kembali mereka itu adalah neraka. Nah ini isyarat kekalnya mereka di dalam siksa api neraka. Ditambah lagi Allah pertegas pada ayat berikutnya, di ayat ke-35-nya. Fal-yawma la yukhrajuna minha wa lahum yusta'tabun. Maka pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka. Berarti mereka tetap di neraka, kekal. Mereka tidak dikeluarkan dari neraka, tidak pula mereka ini diberi kesempatan untuk bertaubat. Ya, pintu taubat tertutup kalau orang sudah di akhirat. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Baik. Itu dampak buruk yang kedua dari melupakan Allah dan kehidupan akhirat. Mereka akan memiliki tempat kembali yakni neraka. Yang ketiga, wa ma lakum min nasirin, dan sekali-kali tidak akan ada penolong bagimu. Ini dampak buruk yang ketiga.
yakni tidak akan ada satupun pihak yang akan membela dan memberikan pertolongan kepadanya dari siksa api neraka. Nggak ada. Orang kafir itu ibu nggak dapat syafaat di akhirat. Orang kafir itu tidak akan dapat syafaat di akhirat. Baik. Maka tidak ada yang akan membela, tidak akan ada orang yang akan memberikan pertolongan. Dan itu seburuk-buruk keadaan. Yang sangat dibutuhkan nanti saat kita di akhirat itu apa diantaranya? Pertolongan dan pembelaan. Ya kan ibu? Orang kalau sedang susah di persidangan, maka sangat butuh apa? Orang yang menolong, membantu dan juga membelanya. Itu yang dibutuhkan. Ya kan? Kalau di dunia orang di sidang, maka mesti dia menggait siapa? Pengacara atau bantuan hukum, apapun itu yang bisa membela dirinya, membantu dan menolong, setidak-tidaknya meringankan sanksi, ya, meringankan vonis hukuman, setidak-tidaknya itu, ya kan? Walillah al-masalul a'la. Maka bagaimana lagi dengan di persidangan akhirat? Tentu sangat kita butuhkan. Alhamdulillah, peluang-peluang untuk mendapatkan syafaat terbuka lebar di dunia ini. Salah satunya apa, Bu? Kalau ibu pengen dapat syafaat di akhirat, apa, Bu? Ini sedang kita kerjain sekarang. Apa? Belajar Al-Quran, membaca, mengkaji, mempelajari Al-Quran. Kita memohon kepada Allah dengan seluruh asma-Nya yang husna dan seluruh sifat-sifatnya yang maha sempurna. Apa yang kita amalkan ini semoga menghasilkan syafaat untuk kehidupan akhirat kita. Tidak ada yang mengaminkan? Pada takut ibu ya? Bilang amin. Iya, nggak usah takut. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu ya. Dan banyak lagi wasilah-wasilah untuk mendapatkan syafaat di kehidupan akhirat. Jadi itu yang sangat kita butuhkan. Kalau di dunia saja kita selalu butuh bantuan, butuh pembelaan, pertolongan, bagaimana lagi di akhirat? Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan. Itu ya, jadi 3 dampak buruk melupakan Allah dan dahsyatnya kehidupan akhirat. Coba ulangi, yang pertama apa? Berdasarkan ayat 3-4 tadi. Apa Bu yang pertama? Ada ibu-ibu nggak ini? PDF-nya ada. So, tinggal dibaca. Yang pertama apa Bu? Allah akan melupakannya. Yang kedua, tempat kembalinya adalah neraka. Yang ketiga, barakallahu fikum. Begitu. Kayaknya harus ujian ibu-ibu ini. Ujian semester 1. Baik. Berikutnya, faedah ketiga dari ayat 34. Kalimat al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hadza. Di sini ada penetapan satu kaidah yang sering berulang-ulang ini dalam Al-Quran.
Kaidah al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Atau kaidah man yazra yahsud. Siapa yang menanam, maka dialah yang akan memanen. Atau kaidah jazaan wifaqan. Balasan setimpal dengan amal perbuatan. Atau kama tadinu tudanu. Apa yang kau perbuat, itulah yang akan kau dapat. Jadi kalau orang melupakan Allah, maka balasan setimpalnya ya Allah lupakan dirinya. Begitu. Kalau orang menanam sesuatu yang buruk, maka panennya pasti buruk. Apa yang kita perbuat itu yang akan kita dapat. Maka pilihlah jalan-jalan kebaikan supaya menghasilkan pahala kebaikan. Pilih jalan-jalan yang baik supaya menghasilkan yang baik-baik. Begitu. Pilih jalan-jalan yang menyelamatkan supaya kita bisa selamat. Pilih jalan-jalan kebahagiaan supaya kita dapat bahagia. Begitu. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Ayat ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikum bi annakum muttakhadtum ayatillahi huzwa wa gharratkumul hayatud dunya fal yawma nansakum fal yawma la yukhrajuna minha wa la hum yusta'tabun." Yang demikian itu kata Allah, karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan. Dan kamu telah ditipu oleh kenikmatan dunia, oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat. Ayat ini, ayat ke-35 ini menunjukkan sebab-sebab manusia mendapatkan dampak buruk dari melupakan Allah dan kehidupan akhirat. Apa sebabnya manusia itu mendapatkan dampak buruk dari melupakan Allah dan kehidupan akhirat? Nah, sebabnya di sini disebutkan dua. Ittakhadtum ayatillah huzwa. Yakni waktu mereka hidup di dunia, mereka menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan olok-olokan. Tidak boleh. Kita sudah bahas di pembahasan ayat sebelum pertemuan ini, bahwa ngolok-ngolok syariat, mengolok-olok agama, mengolok-olok Allah dan Rasulnya, ini termasuk naqid min nawaqidil Islam. Termasuk pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Dia kufur besar. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka hati-hati. Jangan suka ngolok-ngolok syariat Allah. Kalau ada di antara kita yang belum bisa mengamalkan satu syariat, satu sunnah, jangan kemudian mengolok-olok orang yang sedang berusaha mengamalkannya. Jangan. Justru kita harus berusaha seperti dia. Bagaimana bisa mengamalkan syariat ini dengan sebaik-baiknya. Jangan suka ngolok-ngolok. Nasallallahu as-salamah. Ya, jaga lisan ini, jaga sikap tingkah laku perbuatan kita ini. Jangan sampai ya dikatakan kita ngolok-ngolok syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mengolok-olok syariat Allah itu bertentangan dengan iman, bertentangan dengan nilai-nilai ketakwaan. Orang ini berarti tidak mengagungkan Allah sebagai pembuat syariat, juga tidak mengagungkan syariat yang mulia. Baik. Ini di antara sebab mereka mendapatkan dampak buruk yang disebutkan di ayat sebelumnya. 3 dampak buruk dari melupakan Allah. Kemudian yang kedua, wa gharratkumul hayatud dunya.
Mereka tertipu dengan kenikmatan hidup di dunia. Hidup di dunia itu nikmat gak ibu? Nikmat tidak? Nikmat, makanya ibu pada betah kan? Kalau ditanya siap mati belum? Belum, masih betah di dunia. Karena memang hidup di dunia itu nikmat. Nah, nikmatnya dunia itu seringkali apa bu? Menipu. Seringkali menipu. Kenikmatan semu yang menipu. Di ayat-ayat yang lain Allah sering mengingatkan kita. Ya, di antaranya di surat Ali Imran. Coba lihat. Surat Ali Imran ayat berapa? 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Dan ini terkait dengan iman kepada perkara gaib. Pahala itu gaib. Maka harus diimani. Jangan berkecil hati. Karena di dunia mungkin ya orang itu banyak mendapatkan ujian. Tapi di akhirat nanti disempurnakan pahala bagi dirinya. Hanya di hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Faman zuhziha 'anil nar. Siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza. Sungguh dia telah mendapatkan keuntungan, kemenangan. Nah, di ujung ayatnya, ini yang sesuai pembahasan kita, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan dia hanya kesenangan yang menipu. Ibu, senangnya dunia itu didapat dengan cara apa? Susah payah. Ya kan? Ada orang naik gunung sampai ke puncak itu. Kira-kira kalau ditanya cari apa? Kenapa bela-belain capek-capean pengen sampai ke puncak gunung? Jawabannya apa bu? Pengen apa bu? Ada yang suka manjat gunung? Alhamdulillah orang Balikpapan hari-hari naik gunung. Gunung Balikpapan, Gunung Malang, Gunung Kawi. Hari-hari ibu lewatin itu. Gunung Samarinda. Apa bu? Orang kalau ditanya kenapa kamu bela-belain capek-capekan naik ke puncak gunung? Jawabannya apa? Iya, satu, pengen mendapatkan kesenangan, pengen mendapatkan kebahagiaan, itu hobi. Ya kan ibu? Ada, Masya Allah, ada ustadz hobi naik puncak gunung. Itu kalau liburan kampus Madinah, sekolahnya di Madinah. Ini temannya yang cerita ke saya. Jadi dia pulang liburan, itu liburan dari kampusnya di Madinah, liburan ke Indonesia, pasti itu 3 bulan dia liburan tuh ada beberapa puncak gunung yang dia daki. Sudah hobi gimana? Semua orang pengen senang. Karena kalau sudah ada di puncak gunung itu, bangganya luar biasa. Itu ditancepin itu benderanya, Majelis Taklim, ibu-ibu Istiqlal. Begitu, sudah sampai di puncak Marapi. Marapi yang kemarin meletus itu di Padang. Kan begitu ibu, pengen senang. Lihat,
kesenangan dunia itu dengan susah payah, gitu ya. Diraihnya dengan susah payah. Ketika sedang menjalaninya juga susah payah itu. Ya, orang-orang sekarang pada holiday, gitu kan? Masya Allah, macam-macam. Ada yang ke sungai, ada yang ke danau, ada yang ke gunung, ada yang ke hutan, ada yang ke laut. Gitu. Mungkin ada juga yang ke angkasa sana gitu. Holiday-nya ke bulan. Barakallahu fikum. Sedang menjalaninya saja capek ibu, piknik itu capek. Iya tidak? Iya. Jadi untuk mendapatkannya harus berlelah letih. Ketika sedang menjalaninya pun kita capek, pulangnya lebih capek lagi itu. Ya. Kanker, gitu. Kantongnya jadi kering. Itu kan ngumpulin 11 bulan itu kan buat liburan itu. Hanya seminggu sudah habis, gitu ya. Puluhan juta, ada yang ratusan juta, macam-macam. Barakallahu fiikum. Nah itu dunia itu begitu. Maka dia kesenangannya kesenangan yang semu, menipu, sementara saja. Hanya iman dan amal soleh yang permanen. Itu kebahagiaan yang permanen di dalam jiwa dan raga itu hanya iman dan amal soleh. Kalau orang holiday apakah bahagia? Iya, bahagia, seneng kok. Kalau ada orang liburan, kalau ada orang jalan-jalan, apapun itu dari sarana-sarana kebahagiaan, iya, memang membahagiakan, tapi sementara saja. Ada penelitian ibu, ada penelitian, ini orang-orang yang suka musik, itu memang musik itu punya efek membahagiakan. Tapi mereka sendiri mengakui, ya sesaat itu saja. Kalau sudah dia lepas, ya sudah, nggak bahagia lagi. Artinya apa? Itu kesenangan yang menipu, semu, permainannya syaitan. Orang maksiat kan cari senang, zina, orang pakai narkoba, apapun itu, orang ngeriba, senang dia sesaat itu saja, dan setelah itu berubah menjadi kesengsaraan dan penderitaan. Na'udzubillah. Yang permanen itu hanya iman dan amal soleh, dan itu akan berefek tidak hanya kepada zahir. Kalau tadi kan zahir saja ya, kesenangan-kesenangan dunia itu hanya berdampak kepada zahir saja, kepada fisik lahiriah, dan itu sangat-sangat terbatas, sementara pada saat itu saja, setelahnya enggak lagi. Nah, kalau iman itu permanennya kepada lahir dan batin. Iman dan amal soleh itu membahagiakan, menyenangkan, itu sampai kepada zahir dan batinnya. Tidak sebatas itu. Selama dia beriman dan beramal soleh semasa hidupnya di alam dunia, maka kebahagiaan permanen ini akan senantiasa melekat pada dirinya. Kalaupun dia nanti mati, maka kesenangan dan kebahagiaan itu akan diberikan lagi di alam kuburnya. Nanti ditegakkan kiamat, kesenangan, kebahagiaan, dan keselamatan itu juga akan menyertai dirinya sampai dia kemudian finish di surga, mendapatkan segala sesuatunya. Dan di sana lebih permanen lagi. Begitu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka jangan tertipu dengan kesenangan dunia. Sebentar saja kesenangan dunia. Kita sudah pernah bahas kan ibu ya. Ada faktor pendukung bahagia, ada kata kunci kebahagiaan. Jadi ada kunci kebahagiaan, ada faktor pendukung saja. Kunci kebahagiaan di mana ibu? Kunci kebahagiaan hanya ada di hati kita ini. Iman, amal soleh, segala sesuatu yang diridhai Allah, ya dari kebaikan-kebaikan lahir batin kita.
Nah itu kunci kebahagiaan. Adapun yang di sekitar kita ini itu faktor saja, faktor pendukung. Gitu. Jadi kalau untuk bahagia itu aslinya tidak usah jauh-jauh. Kita bisa bahagia kok ibu dengan tidak kemana-mana, ya kan? Bisa bahagia. Tidak usah ke puncak, tidak usah ke gunung, tidak usah ke laut, bisa bahagia kok. Karena yang tadi itu kan faktor pendukung saja. Kunci bahagianya ada di diri kita masing-masing. Ya kan? Duit banyak itu faktor pendukung bahagia atau kunci bahagia, Bu? Duit banyak. Faktor pendukung saja. Ya, kunci bahagianya ada di kita, bukan di duit. Makanya ada orang duitnya banyak tidak bahagia. Kalau yang duitnya sedikit, nggak usah ditanya. Ya. Ada orang duitnya banyak tapi tidak bahagia. Ada orang yang pangkat jabatannya tinggi tidak bahagia. Karena itu bukan kunci bahagia. Itu hanya faktor pendukung. Faktor pendukung. Kunci bahagianya ada di diri kita masing-masing. Barakallahu fiik. Bisa dipahami, Ibu? Makanya jangan terfitnah oleh kesenangan, kenikmatan dunia. Itu kesenangan sedikit saja. Makanya orang beriman itu, Ibu, nggak saling panas urusan dunia, nggak saling ngiri urusan dunia. Dia remeh-temeh saja. Gitu ya. Jadi hasadnya bukan di situ. Hasadnya orang beriman itu ketika dia melihat ada orang lebih beriman dari dirinya. Itu pun hasad yang maknanya positif. Namanya ghibthah. Adapun dunia, tidak ada. Ngapain hasad? Ya urusan dunia. Yang dipakainya jadi usang, yang dimakannya jadi kotoran. Dan begitu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di ayat yang lainnya, ibu bisa lihat surat Luqman ayat 33. Ini juga sama. Luqman ayat ke 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita langsung saja di ujung ayatnya yang kaitannya dengan pembahasan kita. Wala yaghurrannakum afala taghurrannakumul hayatud dunya. Ini Allah mewanti-wanti kita semua, orang-orang beriman. Kata Allah, janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kehidupan dunia. Kenapa? Karena kenikmatan kehidupan dunia itu memperdaya. Dia punya sifat memperdaya dan menipu. Ya kan? Kapan kita ngafal doa itu, Bu ya? Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Oh, tadi malam ya? Masih ingat, Bu, doanya? Nah, itu sudah dibahas doanya. Jangan sampai kita terpedaya oleh kehidupan dunia. Salah satu doanya itu, Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Kenapa? Karena dia memperdaya. Dan banyak manusia yang terpedaya. Kalau terpedaya itu berarti tertipu. Orang tertipu kasihan gak, Ibu? Kasihan. Aduh, kasihan si fulan tertipu. Orang kan banyak yang pertantang-pertenteng dengan dunia yang ada pada dirinya. Untuk bikin panas tetangganya, bikin panas temannya, ya, bikin sewot orang-orang yang di sekitarnya. Justru orang yang paham, kasihan orang ini. Ini orang yang tertipu dengan dunia. Kan ada orang suka manas-manasin orang, gitu ya, dengan harta kekayaannya, dijejerin itu mobilnya. Kita emang nggak panas, justru kasihan orang ini tertipu dengan dunia. Ada orang pertenteng dengan jabatannya, dengan kursinya. Alhamdulillah di rumah kita banyak kursi. Gitu. Masya Allah. Dulu ketika nggak punya kursi, biasa saja orang itu.
Kenapa setelah duduk di kursi kok jadi pertentang-pertenteng begitu? Kasihan orang-orang yang tertipu dengan dunia. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Allah wanti-wanti kita, jangan sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia. Ada orang pengen manasin teman-temannya, kalau ke pengajian itu serba dipakai. Itu gelangnya sampai berderet 5 kanan kiri, gitu ya. Cincinnya 3 jari penuh semua, gitu ya. Ini kok AC-nya nggak dingin ya, dia kibas-kibasin itu tangannya, ya, supaya dilihat sama teman-temannya, ya, perhiasan emasnya itu. Kok gerah ya, dibukain itu jilbabnya biar kelihatan kang kalungnya. Masya Allah. Dia ingin teman-temannya panas, ya. Nggak panas ibu, ya, kita justru malah kasihan, ya. Sorry ya, gitu. Kasihan. Orang kayak gitu itu terfitnah dengan dunia. Ya Allah ingatkan, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah sekali-kali kamu itu terpedaya oleh kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah sampai kamu terpedaya oleh penipu, ya, di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kenikmatan dunia ini kenikmatan yang menipu, mata'ul ghurur. Baik. Ayat yang lainnya apa? Surat Hud ayat 15 16. Surat Hud ayat yang ke-15 dan 16. Man kana yuridul hayatud dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Allah kasih. Pengennya dunia, Allah kasih dunia. Dunia itu sangat hina di sisi Allah, ya. Baik. Namun ibu-ibu yang dirahmati Allah, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Kenapa? Jiwa raganya ditumpahkan untuk dunia. Dapat dunianya, dapat, dikasih oleh Allah istidrajan, ya, sebagai bentuk istidraj. Namun apa yang jadi masalah? Dia di akhirat tidak dapat apa-apa kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Ini serugi-ruginya manusia. Waliyadzubillah. Capek gawe nggak kepake. Capek loh ibu ngejar dunia itu. Capek tidak? Capek. Tanya orang-orang yang pengalaman ngejar dunia. Capek. Kalau ngejar dunia capek, ngejar akhirat capek, finishnya berbeda, mending ngejar akhirat. Ya kan? Ngejar dunia capek, finishnya di mana? Di neraka. Kalau dia tidak segera kembali ke jalan benar. Ngejar akhirat juga capek, tapi capeknya capek membahagiakan. Kalau capek ngejar dunia, capeknya bukan capek membahagiakan, capek yang membagongkan. Jadi, maka sama-sama capek. Tasla, apa namanya? Di surat Al-Ghasyiyah itu, sebelum ayat tasla naron hamiyah, sebelumnya, hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idin khasyiah amilatun nasibah. Amilatun nasibah, mereka bekerja susah payah, berlelah letih, bercapek-capek. Tasla naron hamiyah, namun ternyata lelah letihnya itu mengantarkan mereka masuk ke dalam neraka yang panas. Naudzubillah. Capek, sama-sama capek. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah.
Nah, itu surat Hud ayat 15 dan 16. Maka jangan terpesona dengan dunia. Ia adalah fata morgana yang menipu. Nah, di sini kita nukilkan sedikit. Di antara gambaran orang yang tertipu dunia adalah dia mengagungkan dunia, mencintai dunia berlebih-lebihan, menjadikannya sebagai tujuan utama. Kemudian gambaran yang lainnya panjang angan-angan, tulul amal. Itu gambaran orang yang terfitnah, tertipu oleh dunia. Apalagi foya-foya, tabzir. Innal mubazzirin kanu ikhwana syayatin. Ya, dia melakukan amalnya setan, yakni melakukan tabzir, memboroskan umur, memboroskan waktu, memubazirkan harta, ya, memubazirkan tenaga. Itu foya-foya. Baik, apalagi tenggelam dalam syahwat dan kelezatan dunia. Hari-hari kerjaannya dengan nikmat dunia. Ada kan orang modelnya begitu, yang dia cari hanya kelezatan dunia. Nauzubillah. Kemudian menjadikan dunia sebagai cita-cita terbesarnya. Dia lebih mengutamakannya daripada akhirat. Kemudian dia menjadikan dunia penghalang dari taubatnya kepada Allah. Gambaran yang lainnya, orang suka meremehkan dosa dan maksiat. Ini juga orang yang tertipu dengan dunia. Banyak sekali ciri-ciri mereka. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalamah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka minta terus kepada Allah supaya kita diselamatkan dari fitnah dunia. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Baik. Pengennya selesai, sisa 2 ayat lagi sebetulnya Ibu. Tapi insya Allah buat pertemuan berikutnya saja. Jadi surat Al-Jathiyah ini sisa 2 ayat saja. Betul ya? Iya. Terakhir ayat 37. Berarti sisa 2 ayat lagi. Insya Allah 1 pertemuan lagi selesai. Dan nanti selanjutnya kita masuk di surat apa? Ad-Dukhan. Ad-Dukhan ya. Insya Allah. Baik ibu-ibu, sampai di sini. Dan kita akhiri sampai di sini. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.